Mukadimahnya pendek, kalau waktu kita pendek sampai jam 2 Pak, itu jam berapa? 13. Jam 13. Baik, tema yang diamanahkan kepada saya pada siang hari ini adalah bekerja dalam perspektif Islam. Ada dua hal yang saya sampaikan. Yang pertama tentang orientasi umum bekerja dalam Islam, yang kedua nanti tentang etos kerja. Bekerja dalam Islam itu, satu, dia adalah kewajiban bagi setiap insan. Yang kedua, itu mendapatkan ampunan Allah. Yang ketiga, sebab terhapusnya dosa. Yang keempat, mendapatkan cinta dari Allah. Dan yang terakhir, terhindar dari azab Allah. Yang pertama, bekerja adalah kewajiban setiap insan, setiap manusia. Dalilnya firman Allah Ta'ala di surat Al-Mulk ayat yang ke-15. Surat Al-Mulk ini ada satu riwayat, kalau kita hafal surat Al-Mulk, Tabarakalladzi biyadihil mulk, nah itu nanti insyaallah ta'ala kita akan dijaga oleh Allah dari azab kubur. Tadi sudah sampaikan ada saudara kita yang meninggal dunia, kita doakan tentunya mudah-mudahan Allah mengampuni dosanya dan kematiannya Allah jadikan sebagai kematian yang husnul. Nah, di ayat yang ke-15 Allah katakan huwallazi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilaihi nusyur. Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezekinya, dan hanya kepadanya lah kamu kembali setelah dibangkitkan. Nah, famshu fi manakibiha, berjalanlah di segala penjuru-penjurunya. Ini para ulama-ulama kita mengatakan bahwa ini isyarat agar kita tidak berdiam diri, akan tetapi kita beraktivitas. Aktivitas apa? Karena memang kita ingin survive dalam kehidupan di dunia ini, maka kita harus bekerja. Dan bekerja itu yang menarik, pintu rizki yang Allah bukakan untuk kita itu sangat luas sekali. Dan bahkan organ-organ tubuh kita itu diciptakan oleh Allah, itu juga ternyata berbasis pintu rizki. Mau dimulai dari yang paling atas atau yang mulai paling bawah? Ya biasanya paling atas, sekarang paling bawah. Paling bawah apa dari organ tubuh kita? Kaki. Iya ya? Tidakkah kaki ini satu nikmat dari Allah, tapi pada waktu yang bersamaan dia adalah pintu rizki? Tidakkah kita dapati ada orang-orang yang mereka kaya raya karena kaki? Siapa itu? Halo, pemain sepak bola. Itu transfernya kalau pemain nasional kan rata-rata sudah di atas 1M. Siapa itu pemain Persija? Yang back itu siapa namanya? Masya Allah langsung nyambung ya. Transfernya berapa itu? Masya Allah, ini pura-pura nggak tahu. Klub sebelumnya mana itu? Tahu, cuma pura-pura nggak tahu aja. Itu belum lagi kalau nanti sudah kelasnya kelas internasional. Itu udah ratusan miliar, bahkan ada yang transfernya tembus triliunan. Tapi kalau triliunan mah kelasnya kalau Mane bagus, Pak. Tahu kan Mane? Iya kan, pemain Liverpool yang kemudian dia pindah ke Saudi. Nah itu kalau dia dapat transferan untuk apa Pak? Untuk beli fasilitas itu enggak. Ia gunakan untuk membantu saudara-saudara mereka di negaranya untuk bangun masjid, bangun sekolah, bangun pom bensin untuk bisnis. Wah itu keren.
Siapa Pak? Nah, selain pemain sepak bola yang berbasis kaki siapa Pak? Mereka yang jualan sepatu bola. Tidak hanya sepatu bola tapi sepatu jalan. Tapi juga sepatu futsal dan macam-macam. Itu kan berbasis kaki. Ada yang pintu rizkinya berbasis tangan. Siapa itu? Sekretaris, kan? Sekretaris perusahaan, bulu tangkis, kiper, siapa lagi tuh? Pemain, apa lagi? Banyak itu yang berbasis tangan. Ada orang yang ia diberi rizki oleh Allah, basisnya adalah telinga. Siapa itu? Intel ya, Intel. Intelijen. Siapa lagi yang jualan HP? Iya kan? Dokter THT itu basisnya telinga. Ada yang berbasis mata. Siapa itu Pak? Hah? Ya optik. Ada dokter apa? Dokter mata. Macam-macam itu. Ada yang basisnya rambut. Siapa itu yang kaya raya karena rambut Pak? Yang punya pabrik sampo. Siapa lagi Pak? Yang punya usaha potong rambut. Masya Allah. Apalagi hari ini anak-anak muda itu kelihatannya mereka nggak sibuk keluar, tapi di rumah itu Masya Allah duitnya banyak Pak. Sekarang kan dunianya dunia. Masya Allah. Ini bukan judi online Pak, ini serius ini. Ini kerja-kerja yang legal. Saya ada murid saya Pak, itu umurnya sekitar 30-an lah. Alhamdulillah bisa beli ini beli itu. Saya tanya kok bisa beli itu, bagaimana ceritanya? Ya Ustaz, saya menekuni bisnis di Shopee. Jadi itu kata beliau, transaksi saya setiap hari sudah sekitar 100 sampai 400 transaksi. Keuntungan per transaksi memang kecil, sekitar 5.000 sampai 20.000. Tapi masalahnya satu transaksi itu kalau 5.000 kali kalau 100 sudah berapa itu? Kalau 400 luar biasa. Itu basisnya di rumah. Setiap hari di depan HP, di depan laptop ada yang beli gitu kan. Nanti beli catat, kemudian beli belikan di Senin dan kemudian dikirim kepada pelanggan. Itu Masya Allah luar biasa. Jadi nanti ada yang reseller macam-macam lah gitu kan. Itu kan di rumah aja baik. Makanya Allah memerintahkan kepada kita untuk beraktivitas, untuk berharokah, untuk bergerak. Karena al-harakatu barokah. Bergerak itu akan mendatangkan keberkahan. Bergerak itu konteksnya tidak harus selalu fisik kita, bisa pikiran kita, bisa tangan kita, bisa kaki kita, bisa lisan kita dan sebagainya. Jadi kerja itu adalah kewajiban kita sebagai seorang mukmin, apalagi yang laki-laki ini adalah ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Nah, Allah kenapa menetapkan kita kaum laki-laki sebagai qawwam, sebagai pemimpin? Itu bima faddalallahu, karena apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kelebihan kepada kita. Tapi juga wa bima anfaqu, disebabkan apa yang mereka kaum laki-laki itu infakkan. Jadi ini yang pertama, dia adalah kewajiban setiap manusia. Yang kedua, pintu mendapatkan ampunan dari Allah. Jadi bapak-bapak sekalian yang saya hormati, ketika bapak-bapak ini bekerja secara profesional, ampunan kan tentunya juga linear dengan spirit kerja kita. Dan seorang mukmin itu memang kalau kerja itu harus profesional. Kata Rasulullah SAW, Innallaha yuhibbu idza amila ahadukum ayyukina. Sesungguhnya Allah itu mencintai hambanya ketika ia beramal, ketika ia bekerja secara itqan, secara profesional. Profesional dalam artian dia memperhatikan sisi waktunya. Orang-orang yang sukses itu Pak, itu orang yang tidak tepat waktu. Halo, coba dijamkan baik.
Orang-orang yang sukses adalah orang yang tidak tepat waktu. Kalau orang yang tepat waktu adalah orang yang standar. Orang yang sukses adalah kenapa dia tidak tepat waktu? Karena kalau jam kerjanya itu jam 8, dia paling lambat jam setengah 8 dia sudah sampai di tempat kerja. Aduh. Itu artinya tepat waktu atau tidak tepat waktu? Tidak tepat waktu. Ini bapak-bapak rata-rata tepat waktu atau tidak tepat waktu? Tidak tepat waktu itu maksudnya setelah waktu yang ditentukan atau sebelumnya itu? Setelahnya, itu yang musibah itu. Maka saya ulangi lagi, orang-orang yang sukses adalah ketika ia bekerja ia tidak tepat waktu. Lihat itu, nggak ada yang namanya orang sukses itu jam kerjanya jam 8, datangnya jam 8 itu nggak ada. Maaf, saya akademisi, saya pernah dulu diajar oleh seorang guru besar. Beliau pernah cerita, saya itu orang yang pertama kali mendapatkan gelar profesor di Sulawesi Tenggara. Itu kata beliau, satu hal yang Allah berikan kepada saya, kenapa Allah mudah urusan saya adalah saya selalu, selama saya dulu jadi mahasiswa, itu kalau ke kampus, itu saya orang yang pertama kali datang ke kampus. Di kampus belum ada orang, saya sudah datang di kampus. Jadi saya yakin, yakin-yakinnya kalau ada di antara yang hadir ini, kok selalu menjadi yang pertama hadir di tempat kerja ini, itu saya yakin akan jadi orang sukses. Aduh, kok nggak ada yang ngaminin? Ngaminin diperintah dulu Pak itu. Kan pasti pihak direktur itu kan melihat, Pak. Oh, ini orang yang memang dia serius kerjanya, dia benar-benar profesional. Nah, jelas sekali nih. Di mana kita mendapatkan penjelasan bahwa orang yang bekerja itu mendapatkan ampunan dari Allah dalam hadis yang diriwayatkan Imam Tabrani. Rasul mengatakan, man amsakalan min amali yadihi amsa maghfuran lahu, riwayat Tabrani. Jadi barang siapa yang merasakan keletihan pada sore hari karena pekerjaan yang dilakukan, ya kan, maka ia dapatkan dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala pada sore hari itu. Pertanyaan saya, bapak-bapak, itu kalau sore itu lelah atau masih seger, Pak? Lelah. Jadi kalau seger berarti nggak diampuni gitu, Pak? Harus lelah itu. Iya, lazimnya orang kerja itu lelah. Lelah itu kan macam-macam. Ada yang lelah fisik, ada lelah pikiran, ada lelah psikologis. Itu maghfurun, itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bapak-bapak, insya Allah habis kerja pulang-pulang itu bersih dari dosa. Nah, kemudian yang ketiga, bahwa bekerja itu menjadi sebab terhapusnya dosa. Kalau tadi diampuni, ini menjadi sebab terhapusnya dosa. Di mana kita mendapatkan kembali dalam hadis yang diriwayatkan Imam Tabrani. Inna minadz-dzunubi la dzanuban la tukaffiruha as-salah wala siyam wala al-hajj wala al-umrah. Qala wa ma tukaffiruha ya Rasulullah? Qala al-humumu fi talabil ma'isyah. Jadi kata Rasulullah SAW, ada dosa-dosa di mana dosa itu tidak bisa diampuni melalui ibadah salat, juga tidak melalui puasa, juga tidak melalui ibadah haji, juga tidak bisa melalui ibadah umrah. Lalu ia berkata, wa ma tukaffir, lalu apa yang bisa mendiletnya? Apa yang bisa menghapusnya ya Rasulullah? Qala, ia menjawab, al-humumu fi talabil ma'isyah, yaitu punya spirit, punya semangat di dalam mencari rezeki. Halo, bapak-bapak, kalau pagi-pagi dari rumah itu insya Allah semangat atau agak malas-malas sedikit, Pak? Halo? Hah? Malas karena macet, insya Allah. Enggak, macet itu sebenarnya Allah sedang menyiapkan pahala yang lebih. Masya Allah. Ya. Harus semangat, Pak. Harus semangat bekerja. Karena itu menjadi sebab dihapusnya dosa. Nah, mendapatkan cinta Allah. Bapak-bapak pengen mendapatkan cintanya Allah atau cintanya istri, Pak? Hah? Oh, nggak ada yang ketiga, Pak. Pilih yang ketiga. Allah atau istri? Allah.
Karena kalau kita mendapatkan cintanya Allah, nanti insya Allah mendapatkan cintanya istri, mendapatkan cintanya anak-anak, mendapatkan cintanya orang-orang yang ada di sekitar. Cintai Allah. Dan termasuk pintu untuk mencintai Allah agar kita dicintai oleh Allah adalah kita bekerja secara profesional. Innallaha yuhibbul mu'minal mukhtarif. Sesungguhnya Allah itu mencintai seorang mukmin yang bekerja dengan giat, bukan bekerja tapi malas-malesan. Maka itu ada solusinya kalau kita malas. Sering berdoa kepada Allah, minta perlindungan dengan doa yang masyhur. Insyaallah bapak-bapak hafal doanya. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahril rijal. Dan termasuk ini doa yang punya hutang. Tapi kayaknya enggak ada yang punya hutang Pak ya itu. Halo. Kok agak sebagian ada yang senyum-senyum, memang ada yang punya hutang. Nah, kalau kita tidak pengen punya hutang, ini Pak. Ada seorang sahabat Rasulullah SAW yang kerjaannya itu setiap hari di masjid terus. Ini yang di masjid kan tidak selalu ahli ibadah sebenarnya, Pak. Karena apa? Rasul curiga, ini kok orang di masjid terus. Akhirnya ditanya, wahai sahabatku, kenapa engkau selalu di masjid? Jawabannya apa? Ya Rasulullah, aku punya hutang. Kalau nanti pulang ada orang yang datang minta agar hutangku kepada beliau itu aku bayar, tapi aku belum mampu. Jadi kalau bapak-bapak ada temannya atau bapak-bapak ke masjid terus, itu bukan selalu itu ahli ibadah Pak. Itu ke masjid jangan-jangan di rumahnya nggak AC, masjidnya pakai AC itu. Aduh. Atau jangan-jangan di masjid terus karena apa? Kalau di rumah diamuk istrinya Pak itu. Ada atau tidak itu? Halo. Insyaallah. Jadi karena di rumah diamuk istrinya terus akhirnya rumah ke masjid itu. Karena rumahnya nggak AC, nah di masjid AC, akhirnya tidurnya di masjid Pak itu. Bukan itu. Tapi di masjid karena yang melatarinya, karena dia banyak hutang, akhirnya diajarkan Rasulullah SAW wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrijal. Dan hamba berlindung kepadamu ya Allah min ghalabatid, terlilit hutang, wa qahrir rijal, dan tertekan dari orang lain. Tapi sebelumnya kita diedukasi oleh Rasulullah SAW berlindung minal ajaz, dari kondisi lemah, wal kasal, dan malas. Nah, kenapa lemah dulu baru malas? Karena orang malas itu yang melatarinya adalah lemah. Lemah itu tidak selalu lemah fisik, lemah itu adalah lemah ilmu, lemah iman, dan lemah-lemah yang lain. Itu yang menjadikan orang itu malas. Baik. Berikutnya yang kelima, terhindar dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini ada yang menarik. Tadi kan yang terhindar dari azab Allah. Keturunan diriwayatkan pada suatu saat Sa'ad bin Mu'adz salah satu Al-Ansari. Saya ingin kasih tahu siapa Sa'ad bin Mu'adz. Nah, si anjing atau babi ini, Sa'ad itu di Madinah ada dua. Dari kajian yang ada Sa'ad bin Mu'adz, ada Sa'ad bin Ubadah. Sa'ad bin Mu'adz ini orang Ansor. Ketika dia masuk Islam, orang satu kabilahnya itu semuanya ikut masuk Islam. Ini seperti dakwah yang dilakukan oleh ada ustadz dari Papua yang sangat terkenal itu, Ustadz siapa? Halo? Kenal atau enggak Pak? Ustadz Papua yang disebut dengan Ustadz Sabun itu. Siapa namanya? Ini kenalnya Ustadz atau kenalnya pemain bola Pak itu? Halo? Namanya Ustadz Fadlan. Kenal atau enggak kenal? Itu yang terkenal dengan Ustadz Sabun ya? Jadi dia ngasih masyarakat di Papua itu sabun untuk mandi, dan secara rutin. Dan kemudian dakwahnya, pendekatan pertama itu dilakukan kepada kepala suku. Nah, ketika kepala sukunya dia masuk Islam, anak buahnya masuk Islam. Nah, itu Sa'ad bin Mu'adz. Ketika dia kata kepala suku, dia masuk Islam, orang satu kabilah masuk Islam. Dan satu lagi ada Sa'ad bin Ubadah. Ini saya ajarin doanya Pak. Ajarin doa. Jadi Sa'ad bin Ubadah itu agak unik. Itu beliau kalau minta sama Allah unik. Beliau itu kalau minta Allah, minta yang banyak, dan tolong jangan saya kasih yang sedikit ya Allah.
Ya Allah, hambamu ini nggak cocok yang sedikit, hambamu ini cocoknya yang banyak, kasih rezeki yang banyak ya Allah. Ini bapak-bapak minta rezeki pernah seperti itu atau belum? Atau habis pengajian ini? Tapi yang menarik saat beribadah itu memang ketika dia pada akhirnya dia bekerja dan kemudian mendapatkan rezeki yang banyak, tidak hanya untuk dirinya sendiri tapi juga untuk kaum muslimin. Dan beliau itu Pak, setiap hari ngasih makan rata-rata 80 orang, termasuk juga sahabat-sahabat Rasul yang ahli sufah, yang tinggal di sufah. Saya doakan mudah-mudahan bapak-bapak, ibu-ibu sekalian bisa haji atau umrah semuanya. Amin. Amin. Kalau aminnya mantap, insya Allah tahun ini berangkat. Amin. Amin. Caranya bagaimana? Yang minta sama Allah. Ya Allah, hambamu tahun ini pengen berangkat haji. Ya Allah, pengen berangkat umrah. Ya Allah, mudahkan, atur ya Allah bagaimana caranya saya akan bisa berangkat haji atau umrah. Itu nanti Allah akan ngatur Pak. Bagaimana cara Allah ngatur? Wah, banyak itu caranya. Ada seorang emak-emak Pak, dia satu saat menyeberang jalan. Ketika menyeberang jalan ditabrak mobil Pak. Tabrak mobil, dia luka. Sama yang nabrak itu, ternyata yang nabrak ini takut sama polisi. Dia bilang sama yang ditabrak, Bu Haji tolong jangan laporkan saya ke polisi, ayo saya berobatkan ke rumah sakit. Dibawa ke rumah sakit, diobati, alhamdulillah dengan izin Allah sembuh. Semuanya ditanggung oleh yang nabrak. Akhirnya dibawa pulang, diantar pulang ke rumahnya. Nah, setelah diantar ke rumahnya, nah ibu itu mengucapkan terima kasih. Setelah mengucapkan terima kasih, dia mengatakan, terima kasih Bapak sudah diobati dan sudah ada dikasih uang juga, tapi ada satu hal yang saya tidak suka dari Bapak. Oh gitu ya? Kenapa? Kok gak suka dari saya? Yaitu panggilan Bapak. Saya ini belum haji tapi sudah dipanggil Bu Haji. Ini kalau bapak-bapak belum haji dipanggil Pak Haji, itu insya Allah bahagia atau insya Allah sedih Pak? Biasa aja Pak itu. Nah ini sedih Pak. Ini yang menjadikan saya gak suka sama. Oh, jadi ibu belum haji ya, saya kira sudah haji. Berarti saya tertipu wajah ibu itu. Wajahnya wajah haji tapi belum haji. Yang mudah-mudahan satu saat beliau ibu bisa berangkat pulang. Beberapa bulan berikutnya datang ke rumahnya. Ibu, saya ingin mengganti kebencian ibu dengan cinta. Loh kok bisa? Gimana? Insya Allah, alhamdulillah saya ada rezeki dari Allah. Saya ingin memberangkatkan ibu naik haji. Akhirnya alhamdulillah diberangkatin Pak. Jadi bapak-bapak kalau pengen haji apa yang dilakukan Pak? Sering nyebrang jalan Pak ya gitu. Sering nyebrang jalan. Iya, kalau nanti ada yang nolong malah ditabrak, kabur malah repot Pak. Jadi jemaah sekalian rahimakumullah. Nah, sekarang kita masuk pada makna etos kerja. Kita ini orang Indonesia. Belakang ini saya sering mengenalkan kamus besar bahasa Indonesia Pak. Saya mau tanya sama bapak, ada bapak-bapak yang punya KBBI Pak? Nggak ada. Saya pernah tertampar sekali. Saya ceramah di hadapan orang ahli bahasa Indonesia. Sehabis khutbah diberhentiin Pak, selesai. Tapi jamaah yang lain sudah pada pulang. Pak Ustadz bisa bicara sebentar? Oh bisa Pak Haji. Saya ya sangat cinta sama Ustadz karena Ustadz masih muda, sudah dakwahnya sudah banyak. Oh, tapi saya ada hal yang ingin saya koreksi dari Pak Ustadz. Oh iya, apa itu? Tadi Pak Ustadz, beberapa kalimat dalam khutbahnya itu susunan bahasanya salah. Tapi untungnya susunan bahasanya bahasa Indonesia Pak ya. Alhamdulillah. Kalau bahasa Arab saya lawan Pak itu. Bahasa Indonesia. Oh tadi cara pelafatannya ini salah, mestinya begini, ini salah begini. Saya bukan benci sama Ustaz, tapi saya lakukan karena saya sayang sama Ustaz, karena Ustaz masih waktu itu Pak, waktu itu jadi debat. Wah hebat Pak. Makanya sejak itulah saya sering mengutip kamus besar bahasa Indonesia. Nah etos itu pandangan hidup yang ada di satu golongan sosial, itu etos. Nah etos adalah semangat kerja yang menjadi ciri khas dan keyakinan seseorang atau satu kelompok. Jadi kita ini harus punya etos kerja, harus punya semangat
harus tetap semangat. Nah sekarang bagaimana etos kerja itu dalam perspektif Islam, dalam pandangan Islam? Etos kerja adalah sebagai sikap kepribadian yang melahirkan keyakinan yang mendalam bahwa bekerja bukan hanya saja memuliakan dirinya, menampakkan kemanusiaannya, melainkan juga sebagai satu manifestasi dari amal. Jadi jangan dipandang bahwa sejujurnya bekerja itu hanya untuk mengenakkan diri kita, hanya untuk memuliakan diri kita. Tapi ada sisi yang dalam agama Islam yang itu tidak ada dalam agama Islam, bahwa bekerja itu bagian dari amal soleh. Amal soleh, Pak. Amal soleh. Jadi jangan kita menganggap sesuatu yang biasa. Sehingga bekerja yang didasarkan pada prinsip-prinsip iman bukan saja menunjukkan fitrah seorang muslim, melainkan sekaligus meninggikan martabat dirinya sebagai hamba Allah Ta'ala yang didera kerinduan untuk menjadikan dirinya sebagai sosok yang dapat dipercaya, menampilkan dirinya sebagai manusia yang amanah dan menunjukkan sikap pengabdian. Jadi amanah. Maka saya sering mengatakan kerja itu dia adalah ibadah. Pertama apa? Ibadah. Yang kedua amanah. Yang ketiga adalah pembelajaran, iya kan? Yang keempat bekerja itu adalah aktualisasi diri. Yang kelima adalah ma'isyah, yaitu mencari sumber penjahat. Kalau ini mindset kita tentang kerja, Masya Allah, kita akan semangat. Pertama dia adalah ibadah. Ibadah. Karena apa? Karena ketika kita bekerja, kita bisa memberikan nafkah. Pertama untuk diri kita, yang kedua untuk keluarga kita, untuk istri kita, anak-anak kita. Bagaimana ia tidak jadi ibadah di sisi Allah? Yang kedua dia adalah amanah. Karena amanah maka ia pastikan bahwa kerja kita itu linier sesuai dengan kontrak kerja kita. Ada satu kaidah yang mengatakan al-mu'minuna ala syurutim, orang mukmin itu terikat dengan perjanjian-perjanjian mereka. Dan kalau kita, jemaah sekalian, ini tolong diingat-ingat. Kalau kita bisa merawat perjanjian itu, yakin ada sesuatu yang tidak bisa digapai oleh orang lain, yaitu apa yang disebut dengan barokah. Saya termasuk orang yang meyakini apa yang namanya barokah. Pokoknya kalau kita melakukan pekerjaan apapun, kan saya juga kerja juga, Pak. Saya kerja juga. Kok kita bisa memenuhi perjanjian-perjanjian kita secara maksimal, yakinlah hidup kita akan barokah. Sama istri sering berantem atau jarang berantem, Pak? Halo, bapak-bapak sama istrinya sering berantem atau jarang-jarang berantem? Sering, Masya Allah. Itu jangan sering-sering, Pak. Itu cara melakukan terapi. Coba kerja kita lebih profesional, kerja kita datangnya lebih awal, pulangnya lebih awal atau lebih belakangan, Pak? Itu lebih belakangan. Nah itu Masya Allah. Itu nanti silahkan lihat keberkahan itu. Lihat anak-anak kita. Kalau kerja kita itu baru ke anak-anak kita itu mudah diatur, Pak. Subhanallah. Jadi dia adalah ibadah, dia adalah amanah, dia adalah pembelajaran. Dan dengan kita belajar, kita di training juga, kita dibekali dengan skill dan lain sebagainya. Tapi dia juga aktualisasi diri. Alhamdulillah, kita punya kompetensi, kita punya keunggulan bidang tertentu, kemudian kita bekerja. Jadi sisi inilah yang kemudian yang harus kita pahami. Nah, jemaah sekalian, nah karakteristik etos kerja dalam Islam itu bagaimana? Satu, memiliki jiwa kepemimpinan, terutama memimpin terhadap diri kita. Bukan gampang memimpin diri kita loh. Karena kata Rasul, kullukum ra'in, setiap kalian adalah pemimpin. Pertama pemimpin untuk diri kita. Yang kedua, selalu berhitung. Berhitung itu yang saya maksud adalah melakukan muhasabah, melakukan evaluasi diri. Kenapa saya kok ini dikerja di sini, stuck, teman saya kayaknya karirnya cepat. Nah, itu perlu dievaluasi itu. Atau jangan-jangan ada yang salah dari saya. Itu kata Umar Ibn Khattab, hasibu anfusakum qabla an tuhasib. Hitunglah diri kalian atau amal-amal kalian sebelum amal kalian diaudit oleh Allah Ta'ala.
Coba lakukan muhasabah terhadap diri kita sebelum kita nanti di muhasabah, dihitung amal kita oleh Allah Rabbul Alamin. Yang ketiga, menghargai waktu. Waktu ini luar biasa. Para pekerja-pekerja yang mereka sukses adalah mereka selalu sangat menghargai waktu. Makanya tadi saya sempat tekankan pentingnya kita menghadirkan kedisiplinan, dan orang sukses adalah orang yang tidak tepat waktu, akan tetapi dia lebih awal dari waktu yang ditentukan. Itu silahkan bapak-bapak sekalian itu cek. Orang-orang yang sukses itu rata-rata begitu. Orang yang sukses dari sisi spiritualitasnya, ketika datang waktu sholat itu bukan azan dia sholat, ya kecuali kalau memang karena kita terikat dengan waktu kan, waktu kerja. Nah itu harus diperhatikan juga. Karena apa? Ibadah itu juga punya kaitan dengan hak yang lain. Ini jangan gara-gara karena sholat syuruk misalnya kita tanya, "Loh Bapak kenapa telat?" "Ya Ustaz, saya sholat syuruk, saya pengen haji dan umrah dulu itu." Karena haji dan umrah itu kalau yang belum punya uang itu diganti dengan cara kita melakukan sholat syuruk. Jangan gara-gara sholat syuruk kemudian kita kerja telat. Sholat syuruk itu hukumnya sunnah, kerja itu hukumnya wajib. Jadi yang wajib jangan dikalahkan dengan yang menghargai waktu. Saya itu kalau berinteraksi dengan orang-orang yang sukses-sukses, itu selalu mereka melihat satuan waktu itu bukan dalam konteks global, Pak. Kalau kita bicarakan selalu waktunya berapa? 30 menit. Nggak ada orang-orang hebat-hebat itu bicara 30 menit, 35 menit, 1 jam, itu nggak ada. Saya waktu itu diminta untuk ceramah. Ada seorang guru besar namanya Pak Arif Rahman Hakim. Tahu itu Pak ya? Profesor Arif Rahman. Itu ketika minta saya ceramah, itu beliau mengatakan, "Ustaz, waktu ceramah Ustaz 18 menit." Itu satuan waktu. Orang-orang hebat itu selalu satuan waktu itu kecil, Pak. Tidak global. Karena waktu dalam pandangan mereka itu, waktu itu sangat berharga sekali. Dan pastikan satuan-satuan waktu yang kita lalui ini, dia memiliki efek positif. Ia bernilai positif di sisi Allah Rabbul Alamin dan juga di sisi manusia. Kemudian yang keempat, memiliki kemandirian. Jadi kita berupaya semaksimal mungkin dalam upaya kita untuk menghadirkan spirit kerja, maka kita harus punya jiwa mandiri. Nah, kemudian yang terakhir adalah memperkaya jaringan silaturahim. Ini mohon maaf, satu dengan yang lain sudah pernah silaturahim ke rumahnya atau belum, Pak? Belum ya. Silaturahimnya kapan? Kalau nanti sudah pensiun atau kapan-kapan gitu. Jangan kapan-kapan, Pak. Silaturahim, kekuatan silaturahim itu luar biasa. Kok ada di antara kita yang rajin dan istiqomah dalam bersilaturahim, pastikan hidupnya akan dimudahkan oleh Allah. Dan rata-rata orang yang rajin silaturahim itu umurnya akan panjang, Pak. Percaya atau tidak? Apalagi kalau silaturahimnya bawa tentengan, Pak. Halo. Di Betawi ini ada seorang engkong-engkong ketika meninggal itu usianya 128 tahun. Istrinya ketika meninggal itu usianya 117 tahun. Bapak-bapak pengen tahu rahasianya atau enggak usah, Pak? Halo. Kalau pengen tahu saya sampaikan, kalau enggak tahu ya sudah kita tutup kita. Kata beliau ketika ditanya seorang ustaz di usia 127 tahun, kan meninggalnya 128 tahun. "Kong, apa rahasianya? Kok bisa umurnya panjang tapi sehat?" Rahasianya dua, Pak Ustaz. Satu, alhamdulillah saya punya ayah engkong dan nyak itu soleh-solehah. Itu saya dibiasakan oleh nyak dan engkong saya sejak remaja, saya biasa melakukan sholat malam. Tapi ini yang hadir kan kayaknya rajin sholat malam semuanya, Pak ya? Ya, malam itu sholat tahajud atau sholat isya, Pak? Yang kedua, saya punya kebiasaan silaturahim, dan kalau silaturahim saya bawa tentengan. Jadi kata beliau, kan kalau Sabtu hari Ahad itu di masjid saya, Pak Ustadz itu kan ada pengajian. Nah itu sebelum saya pulang ke rumah, biasanya saya mampir dulu ke tukang bubur ayam.
tukang nasi uduk, nasi ulam, nasi kuning, saya beri 1 porsi, nanti saya sebelum pulang mampir ke rumah teman saya, ngasih sebungkus nasi. Pertanyaan saya, kalau ada orang seperti itu, didoakan cepat mati atau umurnya panjang, Pak? Nah, kalau cepat mati nggak ada yang ngasih nasi uduk, Pak. Masya itu, Pak. Dan dalam konteks dunia kerja, silaturahim itu adalah bagian dari membangun network jaringan kerja. Itu adalah sebuah keniscayaan. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.